Hello students, how are you today? I hope you are doing well ya. Saya harap Anda baik-baik semuanya, kabarnya bagus semua. Ya, let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. My name is Yudi Wahyu Bahtiar. I am an English teacher in SNHN Cempaka Purwakarta. Saya guru bahasa Inggris di SNHN Cempaka Purwakarta. Oke, untuk materi yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang passive voice. Nah, apa itu passive voice? Nanti akan Anda pelajari di video berikut ini. Passive voice. Oke, apa itu passive voice? Bisa kita lihat di slide berikutnya. Passive voice. Nah, bisa Anda lihat di sini. Passive voice adalah kalimat pasif yang di dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang berawalan dengan di. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Oke, bisa lihat di sini. Contoh kalimat aktifnya pakai bahasa Indonesia aja biar gampang. Andi makan sate. Maka kalau dirubah ke kalimat pasif, maka jadi sate dimakan oleh Andi. Ya. Nah, seperti itu. Atau misalkan kalimat yang lainnya, Didi makan bakso. Maka kalau kalimat pasifnya menjadi bakso dimakan oleh Didi. Oke, jelas ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris menjadi seperti ini. Ini contoh saja, nanti akan saya terangkan untuk lebih jauhnya di slide berikutnya. Nah, ini adalah bahasa Inggris dari bahasa Indonesia yang ada di atasnya. Kalimat aktifnya itu Andi eats sate. Nah, kalau kalimat pasifnya itu adalah sate is eaten by Andi. Jadi kalau Anda lihat perbedaan kalimat aktif dengan pasif itu adalah yang tadinya objek atau yang ada di belakang kata ada yang di belakang kata yang posisinya di belakang kalimat aktif, maka itu akan menjadi subjek di kalimat pasif. Seperti ini. Andi makan sate. Nah, yang di paling belakangnya itu adalah sate. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat pasif, maka satenya dulu yang di depan. Jadi, sate dimakan oleh Andi. Nah, Andinya ada di belakang. Di sini sudah saya tuliskan SPO yang berwarna merah. Apa itu SPO? Anda bisa lihat di sini ya. Anda bisa lihat di sini bahwa SPO itu adalah S-nya itu subjek. Kalau dalam bahasa Inggris itu I, we, you, they, he, she, it. Nah, kalau dalam kalau pre-nya itu adalah predikat. Predikat dalam bahasa Inggris itu ada dua sesuai yang saya ajarkan pada saat kelas 1 ya, yaitu verb atau kata kerja atau kata yang dilakukan seperti eat, drink atau makan atau minum dengan to be. To be itu apa? Seperti is, am, are sama was sama were. Nah, kalau O itu apa? O itu dari objek. Jadi sama aja bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia juga diketahui dengan subjek, predikat, objek. Nah, di dalam bahasa Inggris juga sama ya. Ada subjek, predikat, dan objek. Nah, di sini bisa Anda lihat, saya kasih keterangan. Kalau di kalimat aktifnya itu sebagai subjek, maka kalau menjadi kalimat pasif, maka posisinya sebagai objek. Bisa Anda lihat di sini. Kalau dia itu subjek di kalimat aktif, maka kalau dirubah ke kalimat pasif menjadi objek. Nah, kalau asalnya di kalimat aktifnya itu objek, maka kalau dirubah ke kalimat pasif, maka objeknya ini akan berubah menjadi subjek. Nah, untuk keterangan lebih lanjut, itu rules yang harus Anda tahu ya, pattern atau guide atau rumus, bukan rumus sih sebenarnya, itu adalah clue. Nomor satu yang harus Anda ingat. Jadi, kalau jadi subjek di kalimat aktif, maka di kalimat pasifnya itu pasti jadi objek. Kalau jadi objek di kalimat aktif, maka itu pasti di kalimat pasifnya sebagai subjek. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, ada beberapa tenses di sini yang harus Anda ketahui. Jadi, cara merubah kalimat aktif ke kalimat pasif di beberapa tenses. Nah, tenses yang akan kita bahas di sini ada 8, yaitu simple present tense, past tense, present perfect, past perfect, present continuous, past continuous, future simple, dan future perfect. Itu sama seperti yang ada di LKS ya, halaman 21. Bisa Anda cek juga. Nah, tapi Anda nggak usah bingung, meskipun banyak sebenarnya masih simple ya, gampang sekali. Kalau kita mainan tenses itu sama seperti mainan puzzle. Tinggal mencocok-cocokkan saja
sesuai dengan guide-nya. Guide-nya itu apa yang pakai guide oleh kita? Yaitu rumusnya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Kita pertama adalah simple present tense ya. Nah, bagaimana cara merubah kalimat aktif simple present tense menjadi kalimat pasif? Nah, sekarang saya sudah kasih Anda rumusnya. Ini rumus kalimat aktif dan ini rumus kalimat pasif. Rumus kalimat aktif ini gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk sebagai guide Anda, sebagai acuan Anda, biar Anda nggak bingung menentukan subjek, mana verb 1, mana objek. Nah, rumus pasif juga sama sebagai guide Anda, sebagai acuan Anda, untuk apa? Untuk tidak bingung bagaimana nanti bikin kalimat pasif atau merubah kalimat aktif menjadi pasif. Oke, nah di sini sudah saya kasihkan ya, pakai tinta merah, mana subjek, mana verb 1 atau predikat, dan mana objek di kalimat aktif. Di pasifnya juga sama. Ini untuk memudahkan Anda belajar saja. Oke, kita langsung saja. Kalimat aktifnya adalah she eats bread every day, atau dia makan roti setiap hari. Nah, gimana caranya Anda merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Oke, ingat tadi, rules yang pertama adalah yang menjadi subjek di kalimat pasif itu adalah objek di kalimat aktif. Maka rules yang pertama adalah cari objek di kalimat aktif dan Anda jadikan subjek di kalimat pasif. Nah, objeknya adalah bread ya. Kita jadikan subjek di kalimat pasif. Oke. Nah, step yang pertama merubah kalimat aktif ke pasif itu sudah selesai. Subjeknya udah ada. Ya. Nah, sekarang apalagi yang harus kita tulis? Nah, tinggal Anda tulis to be-nya. To be-nya di sini ada 3. Ada is, ada am, ada are. Tergantung apa? Tergantung dari subjek di kalimat pasif ini. Anda mau pakai yang mana? Oke. Nah, kebetulan subjeknya adalah bread, dan bread itu ada 1, maka kita pakai is. Nah, kita tulis is-nya di sini. Nah, step yang kedua udah. Nah, terus step yang ketiga gimana? Anda cari verb 3-nya. Nah, Anda buat verb 3-nya. Gimana caranya membuat verb 3? Nah, pertama-tama Anda cari kata kerjanya dulu di kalimat aktif. Nah, kalau kita lihat rumus kalimat aktif, kata kerja ini setelah subjek. Maka kita bisa simpulkan bahwa kata kerjanya itu yang dipakai adalah eats. Ya. Nah, kita bisa simpulkan bahwa kata kerjanya itu adalah eats. Tetapi ini kata kerja ke-1. Lihat, di rumusnya kata kerja 1. Sedangkan yang dibutuhkan adalah kata kerja bentuk ketiga. Nah, Anda bisa cek di kamus. Di bagian tengah yang ada kata kerjanya, ada regular sama irregular verb. Cari kata it, ya, cari kata it, verb 3-nya apa? Nah, kalau sudah Anda cari, itu pasti verb 3-nya adalah eaten. Nah, ini. Kita tulis eaten di sini. Nah, setelah verb 3, Anda tulis by-nya, ya, Anda tulis by, dan jangan lupa terakhir adalah objek. Nah, hati-hati masalah objek ini. Ingat, di kalimat pasif, itu yang menjadi objek adalah subjek di kalimat aktif. Nah, mana subjeknya? Kita bisa lihat subjeknya adalah she. Itu sebabnya Bapak tulis dengan huruf merah mana subjek, mana predikat, mana objek di kalimat aktif dan pasif. Untuk memudahkan Anda aja, jadi nggak usah bingung-bingung mencari lagi. Nah, kita ketahui bahwa subjeknya itu adalah she ya di kalimat aktif. Maka kita rubah. Oke? Bukan rubah, tapi kita geserkan menjadi objek. Nah, berubah jadi her. Nah, jadi ketika Anda mau berubah kalimat aktif ke kalimat pasif, itu harus mengikuti rumus. Ya. Kalau Anda ikuti rumusnya step by step seperti barusan, maka Anda insya Allah dijamin pasti bisa ya. Saya kira cukup dimengerti ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita baca. Kalimat aktifnya apa? She eats bread every day. Dia makan roti setiap hari. Nah,
Pasifnya gimana? Jadi, bread is eaten by her every day. Roti dimakan oleh dia setiap hari. Oke, jadi yang tadinya rotinya itu di belakang, diaktif, maka di pasif itu rotinya jadi di depan. Kenapa di depan? Ya karena sebagai di aktifnya itu sebagai objek dan di pasifnya sebagai subjek. Ingat terus tadi yang pertama ketika Anda mau merubah kalimat aktif ke kalimat pasif yaitu subjek di kalimat pasif itu adalah objek di kalimat aktif. Oke. Nah, kita move ke slide berikutnya yaitu bagaimana cara merubah kalimat aktif yang menggunakan present continuous tense menjadi kalimat pasif. Nah, caranya sama aja seperti tadi ya. Pertama adalah Anda cari subjek kalimat pasif. Nah, untuk mencari subjek kalimat pasif, ingat, subjek di kalimat pasif adalah objek di kalimat aktif. Nah, cari di kalimat aktif ini mana objeknya. Nah, bisa Anda lihat objeknya adalah his car. Maka his car ini Anda drag ke depan, jadikan sebagai subjek di kalimat pasif. Nah, setelah selesai, maka step pertama udah selesai nih. Nah, setelah subjek, maka Anda tuliskan to be-nya. To be-nya yang dipakai apa? Tergantung dari subjek di kalimat pasif. Karena karena subjeknya ini his car atau mobilnya dia dan mobilnya itu cuma satu, maka yang dipakai adalah to be-nya adalah is. Nah, setelah Anda tuliskan being-nya. Oke. Nah, setelah being selesai, maka seperti biasa Anda cari verb 3-nya. Nah, Anda tuliskan verb 3-nya. Untuk cari verb 3-nya, itu Anda lihat di kalimat aktif itu verbnya yang mana. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini menggunakan verb ing ya. Nah, verb ing itu setelah apa? Setelah to be. To be-nya ini yang dipakai apa? Is. Berarti verb ing-nya itu adalah driving. Nah, apa itu verb ing? Verb ing itu adalah kata kerja yang ditambahkan dengan kata ing. Nah, verb satunya itu apa? Simple. Tinggal Anda coret aja ing-nya. Seperti ini. Jadi, ketahuan deh. Kalau verb satunya itu adalah, oke, saya tuliskan di sini biar gampang. Ya, verb satunya itu adalah drive. Nah, cari verb 3 drive di kamus. Nah, bisa dilihat kalau Anda cari, ya, verb 3-nya adalah driven. Setelah verb 3 selesai, by-nya Anda tulis by-nya, lalu yang terakhir adalah objek. Nah, objeknya ingat, objek di kalimat pasif adalah subjek di kalimat aktif. Ya, kita cari subjek di kalimat aktif. Gak usah bingung sih sebenarnya kalau nyari subjek itu pasti awal dari kalimat. Nah, awalnya itu adalah ini. He. Ya. Nah, sorry, ini saya tandai. Nah, kita drag ke belakang. Nah, oke. Jadi objek by him now. Nah, kalau kita baca aktifnya, he is driving his car now. Dia sedang mengemudikan mobilnya sekarang. Ketika dirubah ke pasif, maka menjadi seperti ini. His car is being driven by him now. Mobilnya sedang dikendarai atau dikemudikan oleh dia sekarang. Oke. Ya, saya kira cukup mengerti ya. Nah, sekarang tenses berikutnya yaitu simple past tense. Oke. Di sini di atas sudah ada rumus, ya bisa Anda cek sendiri. Ini sebagai guide. Nah, bagaimana caranya kita merubah kalimat aktif yang menggunakan simple past tense menjadi kalimat pasif? Rules yang pertama, Anda cari objek di kalimat aktif menjadi yang akan dirubah menjadi subjek di kalimat pasif. Ingat, rules pertama adalah subjek di kalimat pasif itu adalah objek di kalimat aktif. Ini harus selalu Anda ingat ya. Nah, kita bisa lihat objeknya adalah ini. Maka di drag ke depan. Setelah itu Anda pakai was sama were. Kita pakai was atau were? Nah, kita pakai were. Kenapa? Karena lettersnya ada dua. Suratnya ada dua. Di sini ada two letters.
2 letters, 2 surat, maka pakai were. Kenapa kita nggak pakai was? Karena was itu dipakai kalau subjeknya itu cuma satu. Kalau banyak kita pakai were. Ya. Nah, sekarang setelah itu verb 3-nya apa? Nah, cari verb 1-nya. Nah, di sini kata kerjanya yang dipakai adalah verb 2. Nah, oke. Karena simple past tense itu menggunakan kata kerja kedua. Nah, Anda cari di kamus. Kata kerja ketiga dari wrote itu apa? Nah, kalau sudah, pasti di kamus Anda tulisannya adalah written. Setelah verb 3, tinggal Anda tulis by dan tulis objeknya. Sekali lagi saya ingatkan, objek di kalimat pasif itu adalah subjek di kalimat aktif. Maka ini di drag ke belakang. Jadi kayak main puzzle ya. Yang asalnya di depan jadi ke belakang, yang asalnya di belakang jadi ke depan. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, maka perubahan kalimat aktif ke pasif ini sudah selesai sebenarnya. Tinggal ikutin rumus yang ada di sini saja. Gitu. Nah, kalau kita baca kalimat aktifnya, he wrote 2 letters yesterday. Dia menulis 2 surat kemarin. Ketika dirubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi seperti ini. 2 letters were written by him yesterday. 2 surat ditulis oleh dia hari kemarin. Nah, seperti itu. Kita move on ke slide berikutnya. Nah, kita sekarang lihat simple future tense yang menggunakan will ya. Nah, gimana caranya Anda merubah kalimat aktif yang menggunakan simple future tense yang menggunakan will menjadi kalimat pasif. Oke, di sini Anda bisa lihat rumusnya ya. Oke, ini ada perubahan sedikit, sorry ya. Nah, ini nggak pakai note. Note-nya kita coret ya. Nah, gitu. Sebenarnya nggak pakai note, itu tulis saja, maaf. Nah, oke. Kita langsung saja ke kalimatnya. Kalimat aktifnya, students will speak English. Para siswa akan berbicara bahasa Inggris. Nah, saya sudah highlight di sini subjeknya mana, verb satunya mana, dan objeknya mana. Sesuai dengan rumus yang kalimat aktif. Untuk apa? Memudahkan Anda kalau Anda ingin merubah kalimat aktif ke pasif ya. Rules yang pertama, ingat ketika merubah aktif ke pasif, yaitu rules yang pertama tadi apa? Yaitu objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Nah, maka kita drag ke sini. Nah, setelah itu tinggal tuliskan will be. Ikutin aja rumusnya. Oke, step pertama, step kedua udah selesai. Ikutin step berikutnya yaitu verb 3. Nah, tulis verb 3-nya. Untuk tahu verb 3, maka cari verb satunya. Mana verb satunya? Verb satunya ini ditulis setelah will. Maka kita bisa lihat ini adalah verb satunya. Speak. Cari verb 3 dari verb 1 di kamus Anda. Di bagian tengah yang ada regular sama irregular verb. Nah, kalau sudah cari di kamus, maka Anda bisa lihat verb 3-nya itu adalah spoken. Setelah itu, tulis by-nya, lalu tulis objeknya. Sekali lagi saya ingatkan, objek di kalimat pasif itu adalah subjek di kalimat aktif. Maka ini subjeknya turunkan ke belakang. Bukan diturunkan ya, tapi di drag ke belakang, digeser ke belakang. Jadi kayak main puzzle aja. Nah, ini udah selesai. Maka kalau dibaca kalimat aktifnya, students will speak English, yaitu para siswa akan berbicara bahasa Inggris. Nah, kalimat pasifnya itu menjadi English will be spoken by student, yaitu bahasa Inggris akan akan dibicarakan oleh para siswa. Nah, itu kita move ke slide berikutnya. Oke, nah slide berikutnya ini bagaimana caranya kita merubah kalimat aktif yang menggunakan present perfect tense. Ya, present perfect tense. Nah, di sini sudah ada rumusnya, bisa Anda lihat ya, tidak usah dijelaskan lagi. Nah, kita langsung aja ke contoh. Biar simple, cepat dan akurat. Kita langsung aja ke contoh. Nah, di sini saya sudah bikin kalimat aktifnya yaitu students have spoken English. Ya, menggunakan present perfect tense. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya berarti para siswa sudah berbicara bahasa Inggris. Nah, sini sudah saya highlight mana subjek, mana have, mana verb 3, mana objek. Kenapa di sini verb 3? Ya memang present perfect itu menggunakan verb 3. Ya, bukan verb 1. Oke.
Rules pertama ketika Anda mau merubah kalimat aktif ke pasif. Pertama adalah subjek di kalimat pasif itu adalah objek di kalimat aktif. Seperti tadi saya bilang, maka objeknya Anda drag menjadi subjek di kalimat pasif. Objeknya adalah English ya. Nah, setelah itu step pertama sudah selesai. Tinggal Anda tulis have, has, sama been-nya. Nah, di sini ada have sama has. Kok beda, sir? Di sini di atas pakai have, di bawahnya pakai has. Nah, itu dia. Tergantung. Kalau di bawah ini tergantung dari subjeknya. Subjek dari pasifnya. Nah, have ini digunakan kalau subjeknya itu lebih dari dua. Lebih dari satu ya. Bisa dua, bisa tiga, bisa banyak. Nah, kalau has ini digunakan kalau subjeknya itu cuman satu. Ingat, cuman satu. Nah, setelah itu, maka jelas ini pakai has. Karena English itu satu. Nah, setelah itu tulis been-nya dan tulis verb 3-nya. Nah, kebetulan di kalimat aktifnya verb 3. Jadi Anda nggak usah cari-cari lagi ke kamus. Tulis aja turunin verb 3-nya. Nah, tinggal by-nya tulis dan terakhir ada objek. Objek di kalimat pasif adalah subjek di kalimat aktif. Sudah saya ke belakang. Oke. Ya, sudah saya ke belakang kan. Maka ini sudah selesai. Merubah kalimat aktif ke pasif. Tinggal ikutin rumusnya aja. Nah, kalimat aktifnya itu students have spoken English atau para siswa sudah berbicara bahasa Inggris. Nah, kalau kalimat pasifnya menjadi English has been spoken by students. Atau bahasa Inggris sudah dibicarakan oleh para siswa. Kita move ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita akan coba merubah kalimat aktif yang menggunakan past perfect tense menjadi kalimat pasif. Di sini sudah Anda lihat rumusnya ya, rumus aktif sama rumus pasif. Oke, kita lanjut aja. Biar durasi videonya nggak terlalu panjang. Biar cepat, ringkas, dan efektif. Oke, kalimat aktifnya itu students had spoken English. Para siswa sudah berbicara bahasa Inggris. Nah, ketika Anda mau merubah kalimat aktif ke pasif, sekali lagi saya ingatkan bahwa rules pertama adalah yang jadi objek di kalimat aktif itu jadi subjek di kalimat pasif. Nah, kita udah lihat nih, objeknya bahasa Inggris. Jadikan subjek di kalimat pasif, drag ke depan. Nah, dengan seperti itu, sudah selesai step pertama dari rumus kalimat pasif. Nah, setelah selesai, tulis had been. Ya, tulis had been. Nah, tulis. Sorry, ini has, ini harusnya had. Salah tulis ya. Nah, harusnya had. Setelah itu, verb 3. Kebetulan di kalimat aktifnya ini menggunakan verb 3. Jadi Anda nggak usah bingung-bingung cari verb 3 lagi atau merubah verb 1 ke verb 3. Verb 3 ya. Nah, verb 3-nya apa? Spoken, turunin aja ke sini. Nah, setelah selesai, tinggal tulis by-nya dan cari objeknya. Objek dari kalimat pasif adalah subjek di kalimat aktif. Maka ini turunkan ke belakang. Nah, udah selesai deh. Maka kalimat aktifnya students had spoken English atau para siswa sudah berbicara bahasa Inggris ketika menjadi kalimat pasif yaitu English had been spoken by student. Bahasa Inggris sudah dibicarakan oleh para siswa. Oke, kita move ke slide berikutnya. Oke, nah di slide ini kita gimana caranya merubah kalimat aktif yang menggunakan past continuous tense menjadi kalimat pasif. Oke. Nah, karena ada kata continuous, ingat continuous itu pasti memakai verb ing ya. Oh, itu present continuous itu mau pakai itu past continuous atau future. Past sama present continuous ya. Itu pakai verb ing.
Oke, nah kita lanjut aja. Di sini ada rumus kalimat aktif dan pasifnya. Nah, kita langsung aja ke kalimatnya. Oke, di sini saya sudah bikin kalimat aktif. He was cleaning the classroom. Dia sedang membersihkan classroom. Dan ini kejadian di past ya. Di past kejadiannya. He was, tahu dari mana? Karena ada kata was. Kata was. To be menggunakan was. Was itu digunakan untuk tense yang past atau kejadian di masa lampau. Nah, step pertama merubah kalimat aktif ke pasif. Seperti biasa, saya bilang subjek di kalimat pasif adalah objek di kalimat aktif. Maka cari objeknya di kalimat aktif, drag ke depan jadiin subjek. Nah, objeknya ini ada classroom. Kalau sudah ditulis, maka ini step pertama sudah selesai. Setelah itu, Anda tulis to be was were sama being-nya. Nah, Anda bisa pakai was atau were. Was itu digunakan kalau orangnya itu satu, were itu digunakan kalau subjeknya itu banyak. Nah, karena ini subjeknya itu satu, maka kita pakai to be-nya was. Setelah itu, verb 3. Nah, karena dia menggunakan verb ing di kalimat aktifnya, ya, maka Anda harus cari verb 3-nya di kamus. Nah, verb 3-nya itu apa? Ini sudah saya tuliskan, yaitu clean. Nah, verb 3-nya udah, tinggal tulis by-nya, lalu tulis objeknya atau cari objeknya. Nah, ingat sekali lagi, objek di kalimat pasif itu adalah subjek di kalimat aktif. Maka subjek ini Anda pindahkan ke belakang, ya, menjadi objek. Nah, selesai deh. Nah, kalau kita lihat, kita baca ya kalimat aktifnya. He was cleaning the classroom. Dia sedang membersihkan ruang kelas. Dan itu terjadi di pas ya. Nah, pasifnya menjadi the classroom was being cleaned by him. Atau ruang kelas sedang dibersihkan oleh dia. Jadi membersihkan dan dibersihkan. Ingat di awal tadi bahwa kalimat pasif adalah kalimat yang berawalan kata kerja dengan di. Membersihkan dan dibersihkan. Contohnya seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke slide berikutnya yaitu future perfect continuous. Nah, balik lagi sekarang ada kata continuous. Udah pasti pakai verb ing. Nah, di slide ini akan dijelaskan bagaimana cara merubah kalimat aktif yang menggunakan future perfect continuous tense menjadi kalimat pasif. Nah, di sini udah ada rumusnya ya. Ini rumusnya bisa Anda lihat. Oke, ada rumus aktif dan pasif. Kita langsung saja ke contoh kalimat. Langsung. Kita pakai repetition ya. Kenapa? Karena biar Anda mengerti caranya, cara merubah kalimat aktif ke pasif. Oke. Terus pertama, tadi saya bilang bahwa subjek di kalimat pasif itu adalah objek di kalimat aktif. Maka kita cari objeknya. Di sini sudah saya highlight. Itu objeknya adalah English. Dan Anda drag ke depan sini. Oke, Anda drag ke depan menjadikan subjek. Nah, setelah selesai, maka Anda tulis aja will have been being. Turunkan aja ke bawah. Nah, tuh ya, udah. Setelah diturunkan, Anda tulis verb 3-nya, cari verb 3-nya. Carinya dari apa? Lihat verb ing-nya. Nah, asal verb ing-nya itu adalah speaking. Nah, cari verb 3-nya, yaitu kalau di kamus itu jadi spoken. Setelah verb 3-nya selesai, tulis by dan cari objeknya. Balik lagi saya bilang, objek di kalimat pasif itu adalah subjek di kalimat aktif. Oke, drag students ini ke belakang jadi objek. Nah, selesai deh. Nah, kalau kita baca, aktifnya itu students will have been speaking English atau para siswa ya, kita baca kalau aktifnya itu students will have been speaking English. Nah, kalau pasifnya itu English will have been being spoken by students. Oke. Kita move ke slide
berikutnya. Oke, this is the last slide. Ya, bukan materi tentu saja. Oke, thank you for your attention, guys. Oke, thank you for your attention. Nah, kalau misalkan kurang jelas, Anda bisa searching di YouTube, Anda tentang passive voice ya. Anda bisa searching di Google tentang materi passive voice untuk memperkaya pengetahuan Anda, untuk memperjelas lagi tentang passive voice ya. Atau Anda bisa tanya ke saya, insya Allah saya pasti akan jawab pertanyaannya. Oke, that's all. Kita ketemu nanti di pertemuan berikutnya ya. See you. Baiklah, itu materi tentang passive voice. Saya harap Anda mengerti semuanya ya. Jangan lupa Anda like, comment, and subscribe, juga share video ini biar bermanfaat bagi semua. Jangan lupa juga stay safe, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan jaga jarak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.